Memang secara bahasa kalau kita perhatikan zuhud itu secara bahasa artinya al-i'rad 'ani syai'i ihtiqaran lahu, yaitu menolak sesuatu sambil dalam hati meyakini hinanya sesuatu tersebut atau ketidakbermanfaatan sesuatu tersebut. Secara bahasa itu namanya zuhud. Dalam syariat diartikan oleh banyak ulama, zuhud itu adalah al-akhdhu bima biqadri dururati ala ma ahallahu Allah Ta'ala. Mengambil manfaat sekedar hajatnya saja dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan tentang zuhud lebih detail disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten. Dalam banyak kitabnya termasuk Kasyifatus Saja, beliau mengatakan zuhud itu ayyakuna indallahi awsaq laka mimma indan nas. Apa-apa yang ada di sisi Allah, baik itu pahala, cintanya, ridhonya, janji nikmat surganya, itu lebih memikat hatimu, lebih mempesona bagimu, lebih menarik perhatianmu daripada apa yang dimiliki oleh manusia. Dari uang, harta, jabatan, popularitas, dan sejenisnya. Maka kalau kita merujuk kepada apa yang didefinisikan oleh ulama tentang apa itu zuhud, orang-orang muslim yang bersifat zuhud adalah orang-orang muslim yang ketika melihat harta dia tidak lihat sebagai alat untuk memperkaya diri, alat untuk bergagah-gagahan, menyombongkan diri, tapi dia lihat harta sebagai amanah dari Allah guna dimanfaatkan agar bisa melahirkan pahala dari Allah. Maka orang yang berzuhud bukan menolak harta, tapi dia memanfaatkan hartanya untuk berbagi, untuk menolong orang, yang akhirnya harta itu bermanfaat bagi dirinya nanti di akhirat. Ketika melihat jabatan pun demikian. Orang yang berbuat zuhud melihat jabatan bukan sebagai alat untuk melemahkan orang yang dia benci, bukan untuk menyusahkan orang, bukan untuk buat kebijakan yang ribet, tapi justru dia melihat jabatan sebagai alat yang Allah anugerahkan agar dia bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Posisinya memberi pengaruh yang positif. Ilmu yang Allah berikan kepadanya bukan dinilai sebagai kemewahan, tapi sebagai tanggung jawab untuk mengentaskan kebodohan di tengah masyarakat. Dan itu nilai pahala. Termasuk pembagian warisan di tengah keluarga. Orang yang bersikap zuhud tidak melihat warisan sebagai pembagian jatah A, jatah B, jatah C. Dia melihat sebagai ini adalah cara untuk menghilangkan dosa yang karena memang warisan harus diberikan kepada pihak yang berhak. Maka tidak ada keinginan sekalipun bagi dirinya untuk menguasai A, B, C dan sebagainya, karena warisan ini untuk memberikan hak kepada orang lain. Dan dia lebih mementingkan jawaban di akhirat tentang bagaimana hubungan dengan keluarga. Karena nilai warisan yang 100, 200, 300, bahkan 50 miliar, ratusan bahkan, itu tidak berguna apa-apa, akan habis pada waktunya. Tapi pertanyaan tentang bagaimana hubungan kita dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan orang yang punya hubungan darah, itu akan kekal sampai hari kiamat bakal ditanya. Maka orang yang bersifat zuhud lebih memilih untuk mempertimbangkan apa yang bermanfaat di akhirat bagi dirinya daripada apa yang akan dia dapat di dunia dari nikmat-nikmat yang sementara. Termasuk orang yang bersikap zuhud, dia tidak pernah mencari agar orang bisa memujinya dan tidak pernah takut kalau nanti dihina orang. Sebab dia tahu pujian manusia tidak meninggikan derajatnya, sebagaimana cacian orang pun tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah. Yang dia pikirkan kalau ini Allah perintah, dia jalani. Walau orang banyak yang kagak suka. Kalau ini larangan dari Allah, dia tinggalin. Walaupun orang banyak yang suka. Ini yang kemudian dikatakan zuhud di dalam dunia
yang dengan itu Allah memberikan cintanya kepada kita. Dan kata Allah, kata Nabi selanjutnya, izhad fi ma indan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan mendapatkan cintanya. Dan ini sangat masuk akal sekali. Sebab manusia umumnya terikat dengan kepemilikan harta, ingin sekali punya posisi, pengen banget punya jabatan, nggak mau kemiskinan. Maka kalau kita terus mencari-cari itu, mencari kekayaan, mencari harta, jabatan, posisi, akhirnya kita jatuh pada pertikaian. Karena kita memperebutkan hal yang sama dengan manusia. Kita jadi kompetitor. Kita jadi akhirnya orang yang diwaspadai. Kalau kita dapat, dia akhirnya iri kepada kita. Itu yang menyebabkan permusuhan. Apa ia musuh akan mencintai musuhnya? Tidak mungkin. Maka kata Nabi SAW, hindari apa yang sedang dikejar-kejar oleh banyak orang. Maka dengan demikian orang merasa aman karena kita tidak akan mengambil apa yang dia miliki. Orang merasa aman dengan kita karena kita tidak menginginkan apa yang dia punya. Dengan begitu kita mendapatkan penghormatan. Kita mendapatkan apa yang kita ingin daripada manusia, memberi pemakluman kepada kita. Termasuk cintanya kepada kita kalau kita bisa zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jaga hati kita, banyak-banyak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan jangan pernah menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain menjadi hilang lalu balik kepada kita. Bersikaplah zuhud di dunia, Allah akan mencintai kita, dan zuhudlah dari apa yang dimiliki oleh manusia, manusia akan melayangkan cintanya kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, nahmadullah hamdan wa nashkuruhu syukran. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فاعلموا أيها العباد أن الله أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدس حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين
واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.